serta turut bersukacita atas limpahan berkat Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara warga jemaat. Marilah kita mengikuti warga jemaat ibadah saat ini. Pembacaan kita pertama Mazmur Markus 11 ayat 8 sampai dengan 11 dan Yohanes 19 ayat 16b sampai dengan 27. Nyanyian pujian yang digunakan saat ini adalah dua sabda. Ibadah saat ini akan dilaksanakan peneguhan bagi 80 anak sebagai anggota sidik gereja yang baru sekaligus perhaliran. Ibadah akhir bulan Maret akan dilaksanakan di sektor pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2026. Ibadah perjamuan kudus Jumat Agung akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 April 2026 di gedung gereja Eliora dan gedung gereja Tefani pada pukul 5.00 waktu Indonesia Timur dan pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Dan ibadah syukur jemaat Jumat Agung akan dilaksanakan pada jam 6 sore di 3 gedung gereja. Ibadah kubur terbuka sekaligus Paskah pertama dilaksanakan di lokasi perayaan Paskah jemaat GPM Diagur di Kampung Mabar, yang diawali dengan persiapan di unit-unit atau sektor sebelum menuju untuk melaksanakan drama kolosal sengsara Kristus. Petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan oleh panitia hari-hari besar Gerejawi untuk sektor-sektor pelayanan untuk diperwani dan dilaksanakan. Mohon kerjasama semua perangkat pelayan dan umat untuk menyukseskan kegiatan perayaan Paskah tahun 2026. Ibadah Paskah kedua akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 April 2026 jam 8 pagi di 3 gedung gereja dalam jemaat Diagur. Ibadah Paskah kedua akan dilaksanakan baptisan kudus terhadap 6 orang anak, antara lain 1. Elizabeth Noel Junius Purba, 2. Andi Tetelai Noah Yogi Imea, 3. Audi Tetelai, 4. Agai Johan Al-Purba, 5. Yusuf Albert Bitu Tilukai, dan 6. Grisela Endomine Tawai Rukun. Pergemalan akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 4 April 2026 jam 6 sore di gedung gereja Eliora. Untuk pertama kali dibacakan satu pasangan yang akan menikah, yaitu saudara Christian Desianus Pina dan saudari Since Kanedi. Dihimbau kepada umat untuk menjaga kebersihan dan ketertiban di dalam gereja dan halaman gereja pada saat ibadah berlangsung. Disampaikan kepada umat agar selama ibadah berlangsung tidak diperkenankan untuk mengambil gambar. Semua dokumentasi akan dilakukan oleh tim IT dan dipublikasikan melalui link kepada umat. Berita keuangan Salukas tanggal 21 Maret 16.104.557 rupiah. Jumlah pendapatan tanggal 22 Maret sampai 29 Maret 2026 38.300
Rp38.788.000. Jumlah pengeluaran tanggal 20 Maret sampai 29 Maret 2026 Rp3.765.000. Serta sampai dengan tanggal 28 Rp51.557.557. Saldo BSP Bangunan tanggal 21 Maret 2026 5.400.000.
Dialah Tuhan yang mendirikan dan meneguhkan jemaatnya, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dalam Kristus Tuhan dan Roh Kudus menyertai jemaat. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Jemaat menyanyikan dengan 2 nomor 11 ayat yang pertama dan baitnya yang keempat. Jangan lupa nama-nama. Marilah dengan jujur dan penuh kerendahan hati kita mengaku dosa kepada Tuhan, sebab Dia mengenal kita lebih baik daripada kita mengenal diri sendiri. Dia mengetahui perbuatan kita, entah yang nyata ataupun yang tersembunyi. Karena itu, baiklah dalam kerendahan hati, marilah kita mengaku segala dosa kita kepada-Nya.
Sebab itu, jika kita mengampuni dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Baiknya ya Tuhan, karena hal itu benar. Jemaat mendengar petunjuk kehidupan. Jemaat Tuhan, dengarlah ini perintah hidup baru bagimu, sesuai firman Tuhan. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu.
segala dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan dan pembacaan ingatan kami di dalam dua bagian kita. Yang pertama, Markus 11 ayat 8 sampai dengan 11 dan Yohanes 19 ayatnya yang 16 sampai berakhir pada ayatnya yang ke-20. Tapi mendahulunya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh baik, di hari Ahad yang kudus ini, kami rindu untuk membacakan firman Tuhan. Menuntunkan dapat memahami firman kebenaran, menghayatinya, melakukan dalam kehidupan dan terutama memaknai akan minggu sengsara Tuhan Yesus sampai pada kami merayakan perayaan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang ini kami berdoa. Firman Tuhan kita yang pertama, Injil Markus pasal 11 ayat 8 terakhir pada ayat yang 11 yang berbunyi, banyak orang yang mengamalkan pakaian di jalan, ada pula yang menggunakan pakaian hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah kerajaan yang datang, kerajaan tempat kita dalam. Hosana diberkatilah Nabi, Ia masuk ke Yerusalem, ke bait Allah dan meninjau semuanya. Namun pada hari yang bermalam, Ia keluar ke Betania bersama dengan 12 murid. Pembacaan kedua, yakni Injil Yohanes 19, kita baca ayatnya yang ke-16b berakhir pada ayatnya yang ke-27. Beginilah firman Tuhan. Yesus disalibkan. Mereka mengambil Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar tempat dan yang bernama tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Di situ mereka menyalibkan Dia bersama Dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, sedangkan Yesus di tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, orang raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan terletak dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Lalu kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis raja kepada raja orang Yahudi, melainkan ia mengatakan, akulah raja orang Yahudi. Sebab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyatukan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membuatnya menjadi 4 bagian. Tiap-tiap prajurit 1 bagian dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah
itu tidak ada jahitan, ditenun dari atas ke bawah. Karena itu mereka berkata kepada yang lain, janganlah kita memotong-motongnya, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Semua itu dilakukan prajurit-prajurit itu. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakku." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Tanpa terasa kita telah memasuki perayaan Minggu Samsara Kristus yang ke-7. Itu berarti saudara-saudari 6 minggu penderitaan Yesus telah kita renungi, telah kita maknai, dan telah kita hayati. Dan itu berarti pula bahwa Yesus sudah hampir tiba di Golgota, tempat di mana ia mengalami puncak yang paling tinggi dan sekaligus dasar yang paling dalam dari seluruh penderitaannya. Hari ini lantas menjadi istimewa Bapak Ibu saudara-saudari, karena kita bukan hanya mengenal perjalanan sengsara Kristus itu, tetapi juga menyaksikan peneguhan siki bagi ke-80 anak-anak, bahkan saudara-saudari kasih. Sebuah momen di mana mereka akan menyatakan iman mereka secara pribadi dan dewasa kepada Tuhan. Dan di momen penting ini Bapak Ibu saudara-saudari, Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku menetapkan 2 bagian Alkitab yang dibaca secara bersamaan, yang memperlihatkan 2 suasana yang sangat kontras. Markus 11 ayat 8 sampai 11 membuat bagaimana suasana ketika Yesus disambut dengan sorak-sorai, Hosana. Sebaliknya, bacaan kedua, Yohanes 19 ayat 16b sampai 27 menampilkan suasana ketika Yesus disalibkan, ketika Yesus ditolak, dan ketika Yesus mengalami penderitaan itu. Dan kedua teks ini akan dipintai dengan tema sambutlah Yesus dan ikutlah Dia. Melalui khotbah ini Bapak Ibu kita mencoba untuk membawa setiap kita membayangkan ketika kita menyambut seorang tamu penting, atau katakanlah seorang pemimpin yang punya kuasa di levelnya. Apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu? Tentu saja kita akan mempersiapkan berbagai hal, mulai dari hal-hal kecil, hal-hal yang sederhana, sampai hal-hal yang besar. Misalnya, atau kerja bakti, ya,
Dan semua kekuatan akan Engkau kerahkan agar sang tamu merasa tersanjung karena sambutan, tapi juga pelayanan kita. Dan kita pun tentu akan merasa bahagia, kita akan merasa bangga, kita akan bersorak, bahkan Engkau akan berebut kalau bisa selfie yang orang penting lagi. Tetapi apa yang terjadi setelah tamu itu pergi? Apa yang terjadi setelah tamu itu pulang? Semuanya akan kembali seperti biasa. Tidak ada lagi semangat, tidak ada lagi perhatian dan lain-lain seperti awal penyambutan tadi. Bapak Ibu saudara-saudariku, terkadang kita memperlakukan Yesus pun seperti itu. Kita menyambut Dia hanya di hari Minggu misalnya, hanya pada perayaan-perayaan penting dalam kehidupan bergereja kita misalnya, hanya pada momen-momen spesial, momen-momen kebahagiaan yang Engkau alami, yang Engkau rasakan. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kita berjalan tanpa Dia, kita mengambil keputusan tanpa melibatkan Yesus itu, dan kita hidup seolah-olah Yesus itu tidak ada. Hari ini, firman kita mengingatkan, Yesus tidak hanya mau disambut, tetapi yang Yesus mau adalah kita mampu mengikutinya, kita mampu mengirimnya, dan kita mampu melakukan seperti yang telah diteladaninya. Bapak Ibu saudara-saudari dan anak-anakku yang dikasihi dan diberkati, pembacaan kita yang pertama memperlihatkan jalan yang penuh sorak. Orang banyak berteriak Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Jalan dipenuhi daun, hati dipenuhi sukacita, mulut penuh dengan pujian. Tetapi hanya beberapa hari kemudian, di pembacaan kita yang kedua, kita melihat jalan yang lain, suasana yang lain. Bukan lagi sorak, tetapi jeritan. Bukan lagi pujian, tetapi penolakan. Bukan lagi mahkota, tetapi justru salib. Mulut yang sama, yang berkata Hosana itu, kemudian berkata salibkan Dia. Ini bukan hanya cerita masa lalu. Ini cermin hidup kita saat ini, saudara-saudara. Betapa mudah kita menyambut Yesus, tetapi betapa sulit kita tetap setia kepadanya. Mari kita jujur bahwa banyak orang rajin dalam kegiatan-kegiatan ibadah, aktif dalam berbagai bentuk pelayanan, bahkan selalu menghadirkan Tuhan melalui doa-doa pribadi dan persekutuan keluarga. Tetapi ketika hidup kita susah, ketika doa kita belum terjawab, ketika jalan kita menjadi berat, ketika iman kita menjadi goyah, kesetiaan kita pun lantas pudar. Saudara-saudara, menyambut Yesus sekali lagi mudah, tetapi ternyata mengikut Yesus itu tidak mudah, tidak gampang. Itu harga diri kita. Mengikut Yesus itu berarti siap memikul salib, siap dibenci, siap ditolak, siap disalahpahami, siap tetap setia walau ternyata kita sendiri. Yesus tidak pernah menjanjikan jalan yang mudah, tetapi yang Dia janjikan adalah Ia senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu bisa melihat kembali pembacaan kita yang kedua ketika proses
penyaliban itu terjadi. Tubuh itu terluka, nafas itu tersenggol, darahnya harus tercurah. Tetapi apa yang keluar dari mulutnya bukan kutuk, bukan kemarahan, tetapi kasih. Ibu, inilah anakku. Di tengah penderitaan itu Yesus tetap mengasihi. Di tengah kesakitan itu Yesus tetap peduli. Dan inilah kasih yang tidak berubah. Inilah kasih yang setia sampai akhir. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, jika Yesus sangat mengasihi saudara-saudara dan saya sampai harus mati di salib itu, masihkah saudara-saudara dan saya ragu untuk mengikut Dia? Ada kisah Bapak Ibu tentang seorang anak kecil yang berkata kepada ayahnya, "Ayah, beta mau ikut ayah ke kebun." Ayahnya lantas berkata bahwa kalau mau ikut, itu berarti harus kuat berjalan, karena jalannya sangat jauh. Harus kuat tahan panas, karena cuaca yang sangat panas. Tapi juga harus kuat tahan capek. Anak dengan semangat menjawab, "Siap. Beta akan tetap setia berjalan, kuat berjalan, dan sebagainya." Di awal perjalanan Bapak Ibu, sang anak berjalan dengan gembira, ia bernyanyi, ya, ia menikmati perjalanan itu. Tetapi ketika panas datang, ketika jalan mulai menanjak karena sakit, dan ia mulai merasa capek, ia lantas menyerah dan berkata, "Ayah, beta pulang jua." Atau, "Papa, beta pulang jua, beta seng mampu lagi." Banyak di antara kita Bapak Ibu yang seperti anak tadi, semangat di awal, berkata bahwa beta mau ikut Yesus, beta mau pikul salib itu, tetapi ketika hidup menjadi sulit, ketika itu pun kita menyerah, kita mundur dan lantas meninggalkan Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, bahkan secara khusus ke 80 saudara-saudari terkasih, mengikut Yesus bukan setengah jalan. Mengikut Yesus harus sampai di titik akhir perjalanan. Hari ini adalah hari di mana saudara-saudara akan berkomitmen. Hari di mana saudara-saudara akan menyerahkan hidup. Hari di mana saudara-saudara akan mengaku, "Ya, saya mengaku." Hari di mana saudara-saudara akan mengikrarkan, "Aku percaya." Tapi satu hal yang mesti diingat, mengikut Yesus bukan hanya hari ini, tetapi sampai akhir kehidupan saudara. Mengikut Yesus itu seperti seorang nelayan yang pergi melaut. Dia tidak berkata bahwa saya hanya mau di tepi saja. Ia harus menghadapi ombak, ia harus menghadapi angin, ia harus menghadapi badai. Tetapi ia harus tetap pergi, karena di sanalah kehidupan. Di sanalah berkat itu Tuhan sediakan. Mengikut Yesus pun seperti itu. Ada ombak kehidupan, ada badai pencobaan, ada masa sulit. Tetapi ingat, Yesus ada bersama-sama dengan kita. Yesus ada bersama-sama dengan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam setiap situasi hidup yang kita alami. Saudara-saudariku,
hari ini, ketika kita akan diperhadapkan dengan pilihan, apakah kita hanya mau berseru Hosana ataukah kita mau tetap setia sampai di bawah salib itu? Karena ternyata banyak orang setia hanya ketika diberkati, tetapi lantas meninggalkan Tuhan saat diuji. Tetapi murid yang sejati tetap berjalan, tetap percaya, tetap setia, walaupun ternyata jalan itu berat. Mari kita jujur bahwa dalam menjalani kehidupan kita seringkali iman kita diuji. Di sekolah, di tempat kerja, di lingkungan pergaulan, di tengah-tengah persekutuan keluarga, di tengah-tengah persekutuan jemaat, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat, di mana saja kita ada. Kita selalu mengingatkan hal ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, secara khusus bagi anak-anak terkasih pada momen penentuan seperti saat ini. Banyak di antara kita yang berkata kita mengasihi Yesus, tetapi ketika bertemu dengan seseorang yang menarik hati misalnya, yang perhatian misalnya, yang bisa bikin nyaman misalnya, dan kalaupun ternyata dalam tanda kutip tidak seiman, mulailah pergumulan itu datang. Di satu sisi iman kepada Yesus, di sisi lain perasaan nyaman hati. Dan seringkali tanpa sadar yang dipilih bukan Tuhan tetapi perasaan. Bahkan meninggalkan iman atau bahkan mengkhianati Yesus itu. Contoh lain, Bapak Ibu Saudara-saudari, kemarin-kemarin tanpa sengaja kita dengar sebuah lagu yang kita coba untuk mendengar dan lantas mencari makna dari lagu itu. Kita tidak bermaksud untuk mengoreksi penyanyinya atau pencipta yang tidak sama sekali, Bapak Ibu, karena kita sendiri tidak tahu siapa penyanyi dan penciptanya. Tetapi kita hanya ingin meluruskan jalan pikir kita, terutama sebagai orang-orang muda yang saat ini akan mengikrarkan pengakuan untuk pikul salib dan setia pada Yesus itu. Lagu
berkata iya. Mengikuti Yesus berarti setia dalam hubungan, menjaga kekudusan hidup, menghormati, karena kasih yang benar tidak pernah melukai orang lain, tidak merusak kehidupan kita tapi juga kehidupan orang lain, dan tidak menjauhkan kita dari Tuhan. Saudara-saudari, ketika kita diperhadapkan pada situasi-situasi yang sulit, ketika kita harus mengambil keputusan, ingatlah, Yesus mati bukan supaya kita hidup sembarangan, tetapi supaya kita hidup benar dan kudus. Beranilah berkata, Tuhan, aku memilih jalanmu, walau ternyata jalan itu berat, karena aku tahu jalanmu adalah jalan yang benar, jalan menuju kehidupan itu. Karena Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu darimu tanpa menyediakan yang lebih baik, yang lebih sempurna. Tuhan tahu yang terbaik untuk hidupmu. Tuhan tidak pernah merancang masa depan yang menghancurkan imanmu. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mengikuti Yesus di zaman ini memang bukan perkara yang mudah, tetapi bukan juga perkara yang mustahil. Dunia boleh menawarkan banyak hal, tetapi iman kita tidak boleh ditukar dengan apapun. Karena mengikuti Yesus berarti setia dalam segala hal. Teruslah setia untuk pengakuan yang akan saudara-saudara ikrarkan saat ini. Bahkan untuk semua kita, teruslah setia. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Amin, Bapak Ibu. Amin. Amin. Kita bersama. Nanti pada kaki Tuhan. Mari secara bersama-sama kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Esa,
kita selaku gerejanya, untuk selalu hidup memuliakannya dan mencari berkat bagi dunia dan sesama. Ingatlah firman Tuhan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sambil persembahan diberikan cuma menyanyikan nyanyian 2 sahabat Allah nomor 181 yang pertama adalah Fungsi Tak Berulang. Selamat
Jemaat kekasih Kristus, telah kita ketahui bahwa kini dan di sini akan ditentukan 80 orang yang akan menjadi anggota sidang gereja. Mereka telah mengikuti katekisasi yang ditetapkan oleh gereja dan ternyata tidak ada suatu keberatan atas mereka setelah 2 minggu berturut-turut nama mereka diumumkan dalam ibadah jemaat. Dengarkanlah kini beberapa pengajaran dan nasihat pokok mengenai hidup seorang anggota gereja yang dewasa dalam imannya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Karena ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Pengajaran dan nasihat Rasul itu menegaskan bahwa anggota sidang gereja yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia ini hendaklah terus-menerus hidup di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dan berfungsi sebagai batu-batu rohani di dalam bangunan Allah. Dengan demikian, saudara-saudari hendaknya menjadi sumber daya dalam rangka pembangunan jemaat Tuhan sebagai tubuh Kristus, sehingga terus-menerus memuliakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Karena itu, jadikanlah hidup yang mengasihi dan melayani sesama dan memelihara alam semesta. Peneguhan sebagai anggota sidang gereja sesungguhnya merupakan tanda bahwa saudara-saudari berjanji dan bertekad di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk bertanggung jawab dan setia mengikuti Tuhan dengan cara bersaksi, melayani, dan memberdayakan seluruh potensi yang tersedia untuk menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Kini bagi saudara-saudari yang akan ditentukan menjadi anggota sidang gereja diundang berdiri. Selanjutnya, saudara-saudari menjawab pertanyaan dan sekaligus sebagai perwujudan tekad untuk menjadi saksi Kristus. Pertama, apakah saudara-saudari percaya kepada Allah, pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan Roh Kudus yang memimpin
dengan rajin dan setia mengambil bagian dalam pembangunan jemaat Tuhan? Apakah jawabmu? Trisylvia Puletwari. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Firsa Octavien Dahapoli. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Anggun Deservi Pufa. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Anastasia Pitma. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Milda Salkeri. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Catherine Elamita Liunogas. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Tineke Violeta Liunogas. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Cecilia Imanona. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Christina Lokwati. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan Yemima Yermina Longkari. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Emma Sandra Mil. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Hermelina Julianti Emola. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Sylvie Amelia Tilukan. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Juwita Franz. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Mina Ravalia Salon. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Diana Keipau. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Absalita Liliati Rainuri. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Paulina Rosina Uruleki. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Yosefina Lenci Imla. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Tabitha Romsiri. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Elsina Lekawan. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Katerina Mirahandini Kifta. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Charlie Angel Ketiani. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati.
Deswita Maharani Resikahi. Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segala hal. Sarlota Putri Kufla. Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segala hal. Maria Magdalena Bangkris. Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segala hal. Trisha Luciana Palpiani. Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segala hal. Kausi Teofilia Timahir. Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segala hal. Kristi Natalia Kahju. Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segala hal. Sulagracia Ervinasia Tawairu. Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segala hal. Rosalina Amelia Mehoy. Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segala hal. Mawar Hadu. Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segala hal. Indah Sari Maloki. Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segala hal. Merinda Terofina Lokwati. Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segala hal. Blandin Rehata. Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segala hal. Francisca Canetti. Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segala hal. Sally Fiona Honorau. Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segala hal. Helena Sileti. Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segala hal. Evangeline Michelle Bilor. Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segala hal. Leoni Maria Talakua. Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segala hal. Celine Maria Siahari. Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segala hal. Tini Celcia Malio. Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segala hal. Yohanda Leasa. Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segala hal. Alvino Ferdinand Aisina. Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segala hal. Johnson Marcelo Salom. Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segala hal. Octavianus Rubilele. Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segala hal. Marcel Maupula. Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segala hal. Roberto Vergesser Daria.
Rial. Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segala. Wilson Lakudari. Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap. Brinaldi Wilhelmus Sorvega. Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap. Damas Amelio Sugianto Yaupri. Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap. Dharma Pati Kibar Dadiana. Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Ma Miraikal Mati. Ya, saya percaya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap. Daristo Lo. Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap. Aceh Haris Rupile. Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap. Simirekson Marcel Kufa. Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Samuel Richard Pelpia. Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap. Ekian Gabriel Tuhuri. Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap. Karel Raymond Tahlora. Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap. Justian Tasman Moyokosu. Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap. Arsafin Kelvin Tareka. Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap. Tanafrado Laime Heriwa. Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap. El Fleming Pagniati. Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap. Galan Krison Tilukari. Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Haikel Crespo Baradari. Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Albertus Leluhur. Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Rides Prindo Lenguvna. Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Dan Dito Markus. Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Patrick Thomas Keywood. Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Evan Patrick Alonso E. Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Ciali Setia Budi Sore. Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Esau Sore. Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Alpha Justus Imlata. Ya, saya mengaku percaya dan bersedia
Robinson Romsel. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati. Gilbert Yakob Aswal. Ya, saya mengaku, percaya dan bersedia dengan segenap hati. James Meyer Kren Karupi. Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap hati.
Ya Bapakku, ke dalam
di hadapan Allah yang kudus. Hendaklah saudara-saudari menjawab bersama-sama akan keempat pertanyaan ini. Yang pertama, apakah saudara-saudari percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah yang kesemuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? Dua, adakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa justru oleh karena dosa maka kita patut dimusnahkan oleh Allah, dan sebab itu kita harus menyesali akan diri kita? Tiga, adakah saudara-saudari mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak berhingga, sudahlah Dia menganugerahkan kita anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang dengan rela telah memecahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya, khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita. Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? Empat, adakah saudara-saudari berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup dipengaruhi oleh Roh Kudus agar bertambah-tambah di dalam kasih, iman, dan pengharapan, serta hidup dalam persekutuan yang benar sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawabmu? Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, mari kita menyatu dalam doa persiapan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Bapa pengasih, penyayang, panjang sabar yang berlimpah kasih setia. Betapa kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang senantiasa menuntun, menyertai, dan memberkati kehidupan kami anak-anak. Bahkan karena kasih-Mu, kami boleh dihimpunkan dalam persekutuan yang beribadah di saat ini, memperingati Minggu Sengsara Kristus yang ke-7, sekaligus menyaksikan peneguhan sidi dari ke-80 saudara-saudari terkasih. Untuk semua yang telah Tuhan nyatakan dalam hari-hari hidup kami sampai saat ini, kami bersyukur. Kami mohon ampun Bapa jika ternyata ada yang salah, ada yang keliru, ada yang tidak sesuai dengan kehendak dan ketetapan Tuhan yang kami lakukan dalam hari-hari hidup dan kerja kami. Biarlah dengan pengampunan-Mu kami kedapatan layak untuk terus melakukan aktivitas keseharian kami, dan kami pun layak untuk membawa apa yang menjadi doa, harapan, pergumulan, bahkan syukur kami. Kami bersyukur Bapa bahwa dalam ibadah ini kami boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memuji-muji nama-Mu. Kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu, bahwa menyambut Kristus memang mudah, tetapi terus menjadi pengiring Kristus tidak mudah, tidak gampang. Karena kami butuh Roh Kudus untuk menguasai seluruh keberadaan kehidupan kami, sehingga kami mampu mengiring Kristus sampai akhir, dan kami mampu hidup meneladani-Mu dalam seluruh aktivitas keseharian kami. Bapa, dalam nama Yesus, kami membawa setiap syukur-syukur yang boleh dinyatakan oleh anak-anak-Mu di saat ini. Mereka bersyukur untuk setiap
kehidupan masing-masing. Untuk setiap anak Tuhan yang berperan dalam pelaksanaan ibadah di saat ini pun Tuhan memberkati dalam kapasitas sebagai para pelayan, menjadi jemaat penatua diaken tua agama, kolektan, singers, pengiring musik, proyektor, fokus, sound system, tim IT, kolektor, bahkan solois. Semua kami yang ada dan mengagungkan Tuhan melalui ibadah ini, biarlah Tuhan berkenan menyertai dan memberkati masing-masing kami. Kami berdoa bagi setiap kami dalam setiap usaha dan kerja, dalam setiap pengabdian dan pelayanan yang kami nyatakan tiap-tiap hari, dalam peran-peran dan fungsi-fungsi kami masing-masing di tengah-tengah masyarakat di mana kami
dunia akan menjadi kebanggaan kami sebagai papa dan mama, tapi juga melalui kehidupan mereka, Tuhan senantiasa dipermuliakan. Bapa dengar dan jawab setiap pinta yang saat ini masing-masing mereka nyatakan kepada Tuhan. Para orang tua dan saksi yang pernah menyaksikan baptisan mereka di tahun-tahun yang lampau, kiranya Tuhan pun berkenan menyertai dan memberkati semua kami dalam peran dan tanggung jawab sebagai orang tua. Bapa dalam nama Yesus, kami berdoa bagi semua orang yang Tuhan anugerahkan tanggung jawab untuk menghadirkan shalom Allah bagi semua kami umat-Mu di jemaat ini, tapi juga di kabupaten ini. Dalam peran-peran sebagai para pemimpin gereja kami di tingkat sinode, klasis, bahkan jemaat-jemaat, Tuhan mampukan kami dalam tanggung jawab menanam dan menyiram di kebun anggur Tuhan di Maluku dan Maluku Utara, secara khusus di klasis, Levi, Moa, dan Lampung. Kami berdoa bagi para pemimpin kami di kabupaten ini, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan seluruh jajaran kepemimpinan yang ada, pimpinan TNI, Polri, Kejaksaan, para wakil rakyat, semua tenaga-tenaga profesi dalam tanggung jawab menghadirkan shalom Allah itu, biarlah Tuhan berkenan menyertai dan memberkati. Bahkan rekan-rekan pelayan kami di lingkup kelurahan Kiakur, Bapak Lurah Kiakur, kepala-kepala sekolah, kepala puskesmas Kiakur, semua kami dengan tanggung jawab yang kami emban, biarlah Tuhan berkenan menyertai dan memberkati. Kerinduan dari setiap kami untuk duduk makan dan minum sehidangan dengan Tuhan pada perjamuan kudus di hari Jumat Agung nanti. Kami bermohon Bapa, biarlah Bapa berkenan menyertai dan memberkati setiap kami, sehingga kami terjaga, terlindungi, bahkan terberkati. Dan pada waktunya kami diberikan kesempatan untuk duduk makan dan minum sehidangan dengan Tuhan. Semua kami dalam seluruh keberadaan kehidupan yang masih terus kami jalani, kami bertaruhkan kepada Tuhan, karena sungguh kami meyakini hanya dengan dan bersama Tuhan kami akan tetap kuat, mampu, dan cakap dalam melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan, hanya kepada-Mu kami berserah dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Jemaat ini dari 2 Sampangan nomor 221, baik yang pertama dan baik yang kedua. Tuhan beserta. Tuhan
di tengah-tengah hidup. Kini terimalah janji penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera.
Baru berisi. Kami membawa terhadap kami melihat Saya mengaku percaya Timneke Violeta Liunogas Ya, saya mengaku melayan telah kita ketahui bahwa kini dan di sini akan kita